Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dong Won, ada istrinya bernama Yong I, dan anaknya kita panggil saja Ujang, yang baru saja pindah ke sebuah apartemen setelah menabung 11 tahun lamanya. Akhirnya, ia bisa membelikan keluarganya tempat tinggal yang layak. Tepat pada saat memindahkan barangnya, petugas pindahan mengabarkan kalau mereka terhalang oleh mobil yang diparkir dekat pintu masuk. Akhirnya, Dong Won menelpon pemilik mobil yang bernama Mansu. Ini dedegannya. Dia nampak kesal dengan Dong Won karena sudah menelepon berkali-kali dan mengganggu waktu tidur siangnya. 저요? 예, 아저씨요. 아니, 집에 계시면서 그렇게 전화를 안 받아요? 못 들었어. 여기 방음이 잘 돼서. 됐어? Keesokan harinya, saat istrinya menyiapkan sarapan sebelum berangkat bekerja, si anak menunjukkan sesuatu kepada mereka tentang keanehan apartemennya dengan menggunakan kelereng yang menggelinding ke sudut ruangan. Sesampainya di kantor, teman rekannya pun mengatakan bahwa lokasi tempat tinggalnya ternyata dulunya adalah bekas komplek industri dan pabrik pengolahan limbah, sehingga lokasi itu dirasa tidak aman untuk ditempati. Namun Dong Won seperti tidak ingin membahas hal itu dan langsung mengakhiri pembicaraan dengan mengundang semua rekan kerjanya untuk datang berpesta ke rumah barunya. 부장님 집이요? 아니야. 야, 저 공 굴러가는 거 봐. 바닥에서 공이 굴러가네? 이게 방바닥이야, 축구장이야, 이 새끼들. Pada malam hari, hujan pun turun melanda daerah tersebut. Tanpa disadari, hujan membuat kemiringan apartemen semakin parah, bahkan sampai membuat pintu masuk apartemen menjadi rusak. 아니, 있어봐, 이게. 몸빵이. Setelah melihat hal itu, Dong Won pun mengajak para penghuni apartemen untuk melakukan pertemuan darurat guna membahas kerusakan tersebut. Tak disangka para penghuni lainnya juga ternyata sudah mengetahui hal itu, namun terkesan tidak peduli dan menganggap hal itu hanyalah masalah sepele. Bahkan Mina berkata jika masalah itu dibesar-besarkan maka nilai jual apartemen mereka akan turun dan menyebabkan kerugian besar. Alhasil, pertemuan itu pun hanyalah sia-sia dan tidak menemukan titik terang. 다투지 마시고요. 다투지를 마시고요. 아, 나 죽겠네, 정말. Setelah pertemuan itu, Mansu pun kembali ke rumahnya untuk makan malam bersama dengan putranya yang bernama, kita panggil saja, Rijal. Mereka hanya tinggal berdua, namun hubungan mereka terlihat tidak harmonis. Layaknya remaja pada umumnya, Rijal lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dan tidak suka jika ayahnya terlalu ikut campur. 응? 야, 승태야. 내가 아무 말 안 할게. 먹어. Keesokan harinya, teman-teman Dong Won datang sesuai yang sudah dijanjikan. Ada si cewek bernama Ayu dan si cowok bernama Kim Seung Hyun, kita panggil saja Kim. Malam panjang itu dihabiskan dengan bersenang-senang sambil minum bersama. 김 대리, 은주씨 하나 따라줘. 아이고, 오라 그래. Karena rekan kerjanya terlihat mabuk, Dong Won memutuskan menelpon seorang supir bayaran untuk mengantar mereka pulang. Tak disangka supir bayaran yang ditelepon ternyata adalah Mansu. Ia pun kemudian menjabarkan biaya yang harus dibayar untuk menyewa sebagai supir. Namun karena biayanya ternyata cukup besar, maka Dong Won pun menyarankan kepada Ayu dan Kim untuk menginap di rumahnya saja. 자우가 우리 집 방이 3개야. Singkat cerita, keesokan harinya Dong Won dan teman lainnya terlihat masih tertidur karena lelah berpesta sampai larut malam. Istri Dong Won dan anaknya yang baru saja kembali dari pasar kemudian berpapasan dengan Mina dan suami yang akan pergi ke tempat pemandian karena aliran air di apartemen sedang bermasalah. 오늘 내일 찜질방 바캉스. 아, 좋으시겠어요. 우리 빌라가 하자는 하자인가 봐요. 또 쓸데없는 소리 한다. 왜? 빨리 가자. 네, 가세요. Melihat belanjaan ibunya yang cukup banyak, si anak menawarkan dirinya untuk mengambil troli di rumahnya demi membantu sang ibu agar tidak kecapean. Setelah kembali mengambil troli, ia pun berpapasan dengan Mansu di basement apartemen dan sedikit berbincang-bincang. Dan setelah selesai, ia pun hendak menghampiri ibunya, tetapi ia tiba-tiba berhenti karena kelerengnya yang jatuh sehingga ia pun berusaha mengambilnya. Di waktu yang sama, Kim ternyata sudah bangun dan langsung buru-buru pergi karena ada janji dengan kliennya. Sementara itu, Mansu terlihat sedang berada di atas untuk memeriksa aliran air yang macet. Ia pun kemudian bertanya kepada bapak-bapak dari gedung sebelah mengenai keadaan aliran air di apartemennya. Tetapi tiba-tiba, 아이, 우리 빌라는 물이 안 나오네, 예은병, 이거. 어? 야, 이거 왜 나한테 뿌리셔, 이거. 아이.
saja, bangunan apartemen itu pun masuk ke dalam lubang kurang lebih 50 meter dari permukaan tanah. Dongwon sangat kaget melihat Kim yang masih berada di dalam taksi dan kemudian berusaha untuk menyelamatkannya. 나도 지금 그게 이게 무슨 말이야? Sementara itu, kejadian mengejutkan itu pun langsung menyita perhatian publik. Tim SAR kemudian langsung dikerahkan untuk melakukan penyelamatan. Beberapa anggota tim SAR mencoba turun dengan menggunakan tali, namun ternyata tindakan itu malah memperparah keadaan dan menyebabkan longsor yang lebih besar. Pemimpin tim SAR pun akhirnya menghentikan operasi penyelamatan itu dan mencoba memikirkan cara lain untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak di dalam sana. Di waktu yang sama, Dongwon akhirnya berkumpul dengan mereka yang terjebak. Mansu pun teringat akan putranya yang masih belum ditemukan. Alhasil, mereka pun bekerja sama untuk mencarinya. 어디서 많이 듣던 목소리 같은데 이거. Beruntung Rizal berhasil ditemukan dengan keadaan masih baik-baik saja. Saat itu hanya mereka berlima yang diidentifikasi masih selamat dari bencana tersebut. Rizal pun memberikan saran untuk segera mengumpulkan beberapa makanan dengan yang lainnya. Juga memikirkan cara untuk menghubungi tim SAR bahwa masih ada orang yang selamat di dalam sana. 일단 생존 물품부터 챙겨야 돼요. 그 다음에 우리가 살아있다는 거 알려야 하니까. Karena cuaca semakin memburuk, proses evakuasi pun akhirnya terus ditunda. Istri Dongwon dan beberapa warga yang berada di atas juga terlihat frustasi karena anggota keluarga mereka masih terjebak di dalam sana. 먼저 매몰 되신 가족들부터 파악을 하겠습니다. 한 분씩 말씀해 주십시오. Sementara itu, Dongwon dan yang lainnya berhasil mengumpulkan makanan dan melakukan makan malam bersama. Mereka pun saling berbagi cerita dan harapan hidup di masa depan. Dongwon pun terlihat murung karena berpikir bahwa ia dan yang lainnya mungkin akan mati dan tidak akan bisa mewujudkan impian mereka. Namun percakapan itu justru membuat mereka menjadi lebih akrab dan lebih dekat satu sama lain. 딸감으로. 빨리. 아유, 야. Keesokan harinya, petugas tim SAR pun memiliki ide untuk mengirim sebuah drone dan melihat keadaan di bawah. Namun sayangnya, kedalaman tanah itu membuat drone kehilangan sinyal sehingga 왜 이래요? 아무래도 연결이 끊긴 것 같습니다. Rizal yang melihat drone itu pun langsung memanggil yang lain untuk mencoba berkomunikasi melalui kameranya. Namun karena tidak ada sinyal, alhasil drone itu pun akhirnya terputus. 하면 됩니까? 국민 여러분 도와주세요! Tak lama kemudian bangunan itu pun tiba-tiba berguncang kembali dan terperosok semakin dalam. Bangunan yang miring membuat Kim tergelincir dan hampir saja terjatuh. Ayu yang melihat hal itu pun langsung mengambil gulungan kabel dan melemparkannya. Mereka pun bersama menarik Kim, namun saat Kim berhasil diselamatkan, tiba-tiba Rizal yang melihat hal itu pun langsung melompat dan menyusul ayahnya. Keadaan pun semakin parah, tubuh mereka perlahan-lahan masuk ke dalam lumpur dan yang lainnya memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan memecahkan sebuah jendela agar lumpur itu keluar dari sana. Mereka semua pun kembali ke atap gedung dan melihat bahwa drone dari tim SAR kembali mendapatkan sinyal. Dari drone itu tim SAR pun bisa melihat bahwa ada 5 orang yang berhasil selamat, sementara sisanya masih belum bisa diidentifikasi. Para warga pun sangat dibuat terpukul karena tidak bisa melihat anggota keluarganya mereka, sedangkan istri Dongwon masih khawatir karena ia tak melihat anaknya alias Ujang. 우리 남편이랑 수찬이가 아무래도 같이 있지 않은 것 같습니다. 도와주세요. Keesokan harinya tim SAR pun masih berjaga di sekitar gedung. Kali ini tim SAR harus mempercepat evakuasi karena cuaca yang semakin memburuk dikhawatirkan akan menyebabkan longsor susulan yang akan memperparah keadaan di bawah.
Pada malam harinya tim SAR mengirimkan bantuan kepada mereka berupa makanan, telepon satelit, dan juga alat bertahan hidup lainnya. Dengan menggunakan telepon satelit itu, istri Dongwon pun memberitahu pada suaminya bahwa anak mereka juga berada di bawah, yang hal itu pun sontak membuat Dongwon sangat terkejut sekaligus khawatir, dan tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas mencari anaknya. 우리 수찬이 엘리베이터 타고 밖으로 나가는 거 보셨다고 하셨죠? 왜? 애가 없대요. 아니 무슨 소리 하는 거야? 아니 내가 분명히 봤다니까. Dongwon pun memutuskan untuk pergi ke basement dengan menggunakan sebuah tali yang akan ditarik oleh Mansu dan yang lainnya. Namun tak lama kemudian hujan deras pun datang yang membuat tanah di sekitar lubang menjadi longsor dan bahkan menyebabkan sebuah apartemen di sebelahnya juga terjatuh. Namun sayangnya tali pengamannya terlepas karena tertarik bongkahan batu. Hal itu pun membuat Mansu dan yang lainnya merasa sangat bersalah dan mengira bahwa Dongwon tak mungkin selamat. Beruntung dengan tekad yang kuat, Dongwon berhasil menyelamatkan diri dari mara bahaya. Ia pun segera melanjutkan mencari anaknya dan beruntung berhasil menemukan anaknya yang terjebak di antara reruntuhan. Dongwon juga menemukan beberapa orang lainnya yang juga terjebak di sana, 2 anak laki-laki dan ibunya yang sudah tua. Si ibu berkata bahwa kedua anaknya sudah lama terluka dan tak kunjung sadar. Ia seperti menolak kenyataan bahwa kedua anaknya telah meninggal. Oleh karena itu, Dongwon pun mengajak si ibu untuk segera pergi ke atas dan meninggalkan kedua anaknya itu karena ia juga melihat bahwa keadaan air sudah mulai naik. 할머니, 저랑 같이 가요. Namun si ibu pun menolak untuk ikut bersamanya. Ia lebih memilih untuk mati bersama kedua anaknya dan dengan berat hati Dongwon pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri bersama anaknya. 꼭 살아요. 할머니 죄송해요. Reruntuhan gedung terasa lebih licin karena derasnya air hujan, namun Dongwon pantang menyerah karena ia ingin menyelamatkan nyawa anaknya. Mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan Mansu dan yang lainnya. Dari posisi itu, mereka melihat penampakan sebuah gedung apartemen yang berada tepat di atas mereka, yang tentu saja bisa terjatuh kapan saja. 저기 왜 있어? 저거 이거 떨어지는 거 아니야? Ditambah lagi dengan semakin naiknya air yang mulai membanjiri tempat itu, mereka pun segera berpencar untuk mencari benda-benda yang bisa mengapung. Tak lama kemudian Mansu pun datang dengan membawa sebuah toren air yang sangat besar, dan tanpa buang waktu mereka pun masuk ke dalam toren itu demi menyelamatkan diri. Di momen ini ternyata Mansu memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka karena bagaimanapun juga harus ada satu orang yang mau berkorban untuk menutup toren tersebut. Tak lama kemudian bangunan apartemen yang berada di atas mereka pun tiba-tiba terjatuh. Hal itu pun membuat toren mereka tersangkut pada kabel-kabel sehingga mereka pun bekerja sama dengan menggerakkan toren itu dan berharap bisa terlepas dari kabel tersebut. Setelah berhasil lepas dari jeratan kabel, masalah lain pun muncul ketika toren itu tersangkut pada sebuah balok besi yang menyebabkan kebocoran. Tak diduga dari arah luar, Mansu pun tiba-tiba datang dan menendang toren itu dengan sekuat tenaga agar bisa terlepas dari besi itu. Dari arah luar, Mansu berusaha sekuat tenaga untuk menggapai tangan Kim. Di tengah keputusasaan itu, kakinya pun tiba-tiba tertarik oleh kabel yang membawanya naik bersama toren tersebut. Mereka semua pun berhasil mengapung sampai di atas permukaan air dan berhasil dievakuasi dengan selamat. Mereka pun disambut bahagia oleh keluarga masing-masing dan juga tangisan dari para keluarga korban yang tidak menemukan keluarganya. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan kehidupan Dongwon dan yang lainnya. Tak disangka dari bencana yang mereka hadapi sebelumnya, mereka menjadi sangat rukun seperti keluarga.
tamat ending yang sangat memfamilikan.